Oke teman-teman, Honda PCX 150 cc Skutik Premium. Nah, tapi kalau menurut pendapat pribadi saya sih kurang layak ya mendapatkan titel premium. Saya punya 3 alasan ya. Sebetulnya motor PCX ini oke ya, tenaganya oke, konsumsi bahan bakarnya juga irit, dari nyaman ya cukup nyaman lah gitu, posisi ridingnya enak. Tapi ada 3 hal yang membuat kenyamanan itu menjadi terganggu atau berkurang. Dan yang pertama itu joknya keras ya, joknya kayak papan dikasih busa tipis ya, pokoknya joknya keras lah, apalagi untuk pengendara dengan berat badan di bawah 60 seperti saya nih yang tepos. Kalau riding agak lama ini kerasa panas. Nah, kemudian yang kedua suspensinya ya, yang belakang. Untuk pengendara di bawah 55 kg ya, sebutlah di bawah 60 kg seperti saya nih, kalau dipakai sendiri dia shocknya kurang main, jadi ya efeknya keras. Kalau dipakai boncengan ya barulah enak gitu. Jadi sekarang saya mengakalinya dengan mengurangi tekanan ban ya, dengan mengurangi tekanan bannya. Kemudian yang ketiga, setelah suspensi, ini yang paling banyak dikeluhkan orang-orang ya, yaitu geredek. CVT-nya geredek. Jadi geredek ini fenomena dimana ketika saat kita dari stop mau start, ketika kopling belum, kecepatan putar kanvas kopling ini belum sama dengan mangkoknya ya, masih terjadi gesekan atau masih transisi. Nah ini bukan sering kali ya, memang penyakitnya gitu, setelah diservis dibersihkan geredek lagi, dan geredeknya ini cukup mengganggu. Getarannya ini terasa sampai ke pinggang ya, jadi sangat mengganggu kenyamanan. Kalau misalkan kanvas koplingnya sudah dibersihkan, geredeknya hilang. Tapi kalau misalkan si motor ini sering menemui kondisi berat, misalkan stop and go, kemudian berboncengan, dan stop and go, berboncengan, dan tanjakan, pokoknya kondisi-kondisi yang sering mengakibatkan si koplingnya ini setengah kopling lah gitu. Nah ini akan cepat kembali geredeknya ya, dia akan cepat kembali geredek. Jadi dia sangat cepat menghasilkan residu ya, dan residu ini yang bikin slip. Jadi sebetulnya kanvas kopling ini ketika masa transisi dia sebetulnya slip lalu menggigit. Nah gara-gara ada residu, ketika harusnya sudah menggigit, kadang sesekali dia slip dalam frekuensi yang cepat. Jadi slip gigit gitu, dalam frekuensi yang cepat, sehingga jadi geredek itu tadi. Nah saya kan berpikir ya, nggak mungkin Honda mendesain hal seperti ini, nggak mungkin lah luput dari Honda ya. Kalau yang sebelah kan merek yang Garputala itu saingnya sepatu koplingnya itu lebih panjang, lebih lebar. Nah kalau punya PCX ini pendek. Mungkin ya awalnya ya memang Honda sengaja mendesain supaya ketika masa transisi kopling CVT-nya ini dari stop ke go, itu dia durasi setengah koplingnya sengaja supaya cukup atau agak lama. Supaya apa? Kondisi dari stop ke jalan itu nyaman gitu. Ibaratnya kalau kita pakai motor kopling atau mobil ya yang pakai kopling, kita ngelepas koplingnya pelan-pelan kan dia jalannya halus ya, enak gitu. Nah tapi masalahnya
sepertinya masalahnya ada di material gitu. Materialnya tidak bisa mengikuti atau materialnya tidak bertahan lama dengan kondisi tersebut. Sangat cepat menghasilkan residu, jadi sangat cepat gerdek lagi gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang pakai PCX ya, saya ini sampai sekarang motor saya masih standar ya, CVT-nya masih standar dan sekarang sedang tidak gredek karena kemarin baru saya bersihkan sendiri. Kebetulan untuk membersihkan CVT ini cukup mudah dan saya pernah upload videonya. Bisa dilakukan sendirilah di rumah gitu ya, dengan beberapa alat tentunya. Nah, ada beberapa tips untuk membuat kanvas CVT-nya ini tidak cepat gredeknya. Yang pertama, tekanan ban sesuaikan dengan pabrikan ya. Ya walaupun kebanyakan orang mengurangi tekanannya ini di bawah pabrikan karena apa? Masalah shocknya itu keras tadi. Tapi kalau misalkan ingin CVT-nya awet, tekanan bannya sebaiknya mengikuti tekanan ban pabrikan. Depan 30, belakang 33 kalau tidak salah, seperti itu. Kenapa? Apabila tekanan bannya ini keras atau standar pabrik, otomatis dia akan lebih enteng ketika kita start ya. Akan lebih enteng ketika kita start, sehingga tidak membuat kondisi setengah koplingnya menjadi lama. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada kondisi stop and go, usahakan kita jalannya itu jangan sebentar-sebentar jalan berhenti, jalan berhenti, jalan berhenti. Lebih baik tunggu yang di depan ngasih jarak agak jauh, kemudian kita baru jalan gitu. Jadi durasi setengah koplingnya itu tidak terlalu banyak ya. Nah, yang ketiga, ini ada modifikasi sedikit, dan modifikasi ini saya rasa paling murah dan hasilnya cukup lumayan lah. Yakni dengan menambahkan ring puli, dengan menambahkan shim atau ring pada puli depan. Dan ring yang bisa digunakan itu adalah ring kepunyaan Mio J ya, dia plug and play. Dengan menambahkan ring pada puli depan, maka puli depan ini akan menjadi lebih lebar, sehingga belt CVT-nya itu lebih turun pada kondisi diam. Pada kondisi belum digas itu lebih turun. Ya ibaratnya kalau motor yang pakai gigi, yang gear depannya itu dikurangi lah sekitar 1 buah gear gitu. Jadi tarikan awalnya lebih enteng, lebih bertenaga, dan ini juga membuat kanvas atau sepatu koplingnya ini cepat menggigit gitu. Ya mungkin kurang lebih itu tips yang bisa saya bagikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lalu yang ketiga apa yang keempat ya? Saya lupa. Rajin-rajin lah bersihkan CVT-nya ketika sudah mulai agak dirasa gredek tuh. CVT-nya dibersihkan ya, kanvas koplingnya dan mangkoknya. Jangan nunggu sampai parah. Kalau nunggu terlalu parah nanti mangkoknya membiru ya, seperti kayak seperti baja yang dibakar itu. Baja yang dibakar. Wah, ini rada ngeri nih. Kalau baja dibakar kan warnanya dia jadi membiru ya. Dulu motor ini saya ambil bulan 7 tahun kemarin. Ketika masih ompang ya, mungkin belum 500 ya, belum 1000 kilo, masih ompang, belum servis pertama tuh. Itu udah gredek parah. Nah, ketika servis pertama tuh yang 500 kilo ya kalau nggak salah ya, yang ganti oli pertama tuh, apa 1000 saya lupa. Mangkok koplingnya itu udah biru, kayak yang udah pernah overheat gitu, kayak yang udah pernah kepanasan parah gitu. Itu dicoba dibersihkan sekali, nggak lama gredek lagi. Mungkin material mangkok koplingnya sudah berubah ya, material propertinya, karena mengalami pemanasan yang berlebih. Dan kasusnya alih-alih kanvasnya yang terkikis, ini malah si
mangkok koplingnya yang lebih cepat kalah gitu. Jadi residunya banyak. Nah kalau sudah seperti itu, sudah warna pelangi ya, dibersihkan pun biasanya gerdeknya cepat lagi. Nah akhirnya saya klaim garansi. Waktu itu mangkoknya diganti, dan sampai sekarang ya alhamdulillah tidak parah lah. Jadi setelah dibersihkan, kalau kondisi pemakaiannya normal ya sampai 2000-3000 kilo mungkin ya, dia aman. Nah tapi kalau misalkan kita sering jalan di medan yang cukup berat gitu ya, yang menyebabkan kita harus gas rem atau kita harus buka gas cukup besar untuk start karena nanjak atau karena kita bawa beban yang berat, nah itu biasanya gerdeknya cepat lagi karena kita membuat si koplingnya ini ada di kondisi yang sering dalam kondisi setengah kopling itu tadi. Nah saya nggak tahu nih, sebetulnya saya beli ini agak empet juga nih. Bulan 7 beli, tahun depannya keluar yang baru kan, dengan beda harga hanya sekitar berapa, sejuta lah, sejuta kurang gitu. Aduh, ya ini sih lagi masih saya liatin sih yang PCX 160 ini. Terus terang saya tergiur dengan, bukan dengan bodinya atau apanya ya, saya terus terang tergiur dengan mesinnya ya. 4 katup 160 cc, tentunya tarikannya pasti lebih enteng ya, lebih enak daripada yang 150 ini. Kemudian ukuran roda ya, depan belakang lebih lebar. Roda belakang memang lebih kecil ya diameternya, dia kalau nggak salah ring 13, depan 14. Nah tapi suspensinya lebih panjang 1 cm, katanya sih lebih empuk, dan katanya si busa joknya juga lebih empuk ya, cuman nggak tahu ya, kita harus coba sendiri gitu. Nah tinggal masalah gredeknya nih. Nah, yang 160 nih masih ada nggak gredeknya gitu ya. Harusnya kalau premium itu motornya nyaman lah tuh. Aduh, tumben nggak macet nih. Banyak PCX tuh banyak yang pakai, banyak yang suka, termasuk saya juga suka ya. Dari segi desain ya, bentuknya itu apa ya, futuristik gitu ya, atau seperti dari luar lah gitu, maksudnya seperti dari luar planet gitu bentuknya. Lucu. Tadinya saya mau ambil si merek sebelah yang Garputala NMAX karena tergiur dengan 4 katupnya juga gitu, dengan teknologi blue core-nya lah. Tapi saya pantau fiturnya lebih menggiurkan PCX ya. Tapi overall oke lah, saya suka. Saya nggak nyesel beli PCX. Yang bikin nyesel itu kenapa tahun ini keluar yang baru.